Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung kita baca doa sebelum kita mulai pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian kita baca dalil. Qala Allah Ta'ala, Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya agama Islam. Dan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu Asma'ul Husna atau nama-nama baik Allah, yaitu Al-Mu'min. Apa itu Al-Mu'min? Al-Mu'min artinya Allah yang memberikan atau Allah yang mengaruniakan keamanan. Al-Mu'min disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasyr ayat 23. Jadi makna daripada Al-Mu'min adalah memberikan keamanan bagi orang yang takut, dan yang demikian itu dengan mengaruniakan kepadanya keamanan ya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kemudian di surat yang lain, di surat An-Nur ayat 55, Allah berfirman, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Yang artinya, dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. An-Nur ayat 55. Sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Al-Mu'min adalah yang maha memberikan keamanan kepada makhluknya dan tidak menzaliminya. Nah, setiap orang, ya, siapapun kita yang takut, yang berlindung kepada Allah dengan tulus, niscaya kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, memberikan perlindungan kepada kita dari rasa takut, dari apa yang kita takuti. Oleh karena itu, keamanan seluruh manusia dan negara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Termasuk berkenaan dengan bagaimana ketika terjadi bencana yang menimpa diri kita ataupun menimpa suatu negeri. Ya, manakala ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kita dari rasa takut, dari rasa dari apa yang berbahaya untuk kita. Nah, ini pun menjadi salah satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, barang siapa yang meminta perlindungan kepadanya, maka akan diberikan perlindungan dari apa yang dia takuti. Sebagaimana keagungan daripada namanya yaitu Al-Mu'min, Allah Maha mengaruniakan
keamanan. Maka kita saksikan di masa-masa Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka menghadapi suatu perperangan, masya Allah, ya, kita lihat jumlah kaum muslimin ketika itu 300 berbanding 1000. Ya. Secara fitrah, ya, secara manusiawi tentu akan muncul rasa takut di dalam setiap hamba, di dalam setiap diri manusia. Tetapi apa yang menyebabkan mereka kemudian tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi? Tentu semata-mata karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian menyebabkan mereka tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah semata. Nah, itulah gambaran dari orang yang telah mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Mu'min, bahwa Allah itu memberikan keamanan. Allah Maha mengaruniakan keamanan, perlindungan kepada setiap hamba yang meminta keamanan dan perlindungan kepadanya, dan tentunya kepada setiap hamba yang telah beriman secara benar kepadanya. Ya, itulah gambaran tentang Al-Mu'min, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan keamanan, Maha memberikan perlindungan. Ya. Bukti daripada orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan perlindungan. Dia meyakini bahwa Allah lah yang memberikan keamanan. Tidak ada yang mampu membuat dirinya bahaya, tidak ada yang mampu membahayakan dirinya kecuali ya segala sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah. Oleh sebab itu, setiap hamba, ya setiap muslim, setiap mukmin, ya yang beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah takut kepada apapun. Dia tidak takut kepada hal-hal yang membahayakan dirinya, semata-mata karena dia meyakini bahwa Allah memberikan keamanan kepada dirinya. Inilah yang tergambar dari apa yang ada pada diri sahabat Rasulullah SAW ketika mereka menghadapi ujian dalam kehidupan mereka di saat mereka memperjuangkan agama Islam. Bagaimana mereka harus berhadapan dengan ribuan pasukan musuh, mereka tidak takut. Ya, dikepung pada saat perang Ahzab, ya, berhari-hari. Masya Allah. Bagi orang yang beriman mereka tidak akan pernah takut. Tapi bagi orang munafik ini sudah menjadi suatu musibah besar bagi mereka. Ya, termasuk bagaimana ketika kita menyikapi wabah saat ini, ya, bahwa wabah itu adalah azab bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pelindung. Ya, dalam keyakinan mereka tidak meyakini Allah itu melindungi mereka, memberikan keamanan kepada mereka. Tapi bagi kita orang yang beriman, ya, di tengah kondisi seperti ini kita meyakini bahwa Allah memberikan keamanan kepada kita. Kita meyakini bahwa Allah senantiasa melindungi kita. Ketika kita mungkin, ya, pun misalkan terkena dengan penyakit itu, maka itu suatu ujian buat kita, menjadi ladang pahala untuk kita di saat kita bersabar dan menjalani apa yang harus kita lakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Tapi yang jelas tidak ada yang membahayakan kita kecuali karena itu telah diizinkan oleh Allah. Ya, tidak ada yang mampu membahayakan diri kita kecuali hal itu memang sudah diizinkan oleh Allah. Dan tentunya hal itu ketika kita bersabar dalam menyikapinya, insya Allah itu adalah pahala untuk kita. Ya, itu menjadi ladang pahala di mana kita memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, janji Allah apa? Allah akan memberikan keamanan, Allah akan memberikan perlindungannya kepada kita. Nah, maka bagi seorang muslim, bagi setiap mukmin, ya, bukti bahwa dirinya itu membenarkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan meyakini, ya, bahwa Allah akan memberikan perlindungan, keamanan kepadanya. Sehingga apa? Dalam hidupnya dia tidak akan pernah takut kepada apapun, kepada siapapun, ya, ketika dia menghadapi ujian-ujian yang berat, menghadapi musibah-musibah yang berat.
Semata-mata apa? Karena dia meyakini bahwa Allah yang akan memberikan keamanan, Allah yang akan memberikan perlindungan kepada dirinya, dan Allah akan memberikan jaminan-jaminannya kepada dirinya. Itulah hakikat daripada al-mu'min, bahwa Allah Maha memberikan keamanan dan perlindungan. Demikian, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan keamanan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah takut kepada apapun, pada makhluk. Yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kita akhiri, kita cukupkan dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.